Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat segala kita memuji, Allah segala tempat kita mohon ampunan, mohon petunjuk, mohon dari segala perlindungan dari kesesatan, kezaliman, dan mohon segala bentuk pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa Ramadan. Sebetulnya tidak hanya selama bulan puasa, tapi ini sebetulnya sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanpa kita sadari selama menjalankan ibadah puasa ini ada beberapa hal, ada beberapa sedikit ataupun sering kita mengalami gangguan kesehatan yang sering kita alami di gigi dan mulut kita. Yang pertama adalah kadang kita mengalami gusi berdarah, gusi bengkak, kemudian karies gigi atau istilah umumnya adalah lubang gigi. Ada juga kita sering mengalami sariawan. Kita kadang-kadang yang bulan puasa ini yang paling sering adalah bau mulut, bibir pecah-pecah, ataupun terasa mulut kita kering. Nanti kita akan bahas satu-satu kenapa itu menjadi penyebab dan bagaimana kita harus mencegah ataupun terapi untuk mengatasi hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Allah menciptakan gigi dan mulut ini tentunya sudah ada kegunaan dan fungsinya. Yang pertama, kenapa kita punya gigi tentunya adalah sebagai fungsi estetik, fungsi keindahan. Bisa kita lihat kalau kita punya gigi yang baik, kita punya gigi yang rapi, kita punya gigi yang bersih, dapat kita lihat kita akan tampak lebih ganteng, kita tampak lebih cantik, kita tampak akan lebih percaya diri. Dan itu akan menjadi sebaliknya kalau misalkan gigi kita sering sakit, gigi kita berlubang dan lain sebagainya, itu akan percaya diri kita akan berkurang. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi bicara. Dapat kita amati, dapat kita lihat bahwa orang dengan punya gigi yang baik, punya gigi yang lengkap, itu akan mempunyai atau mengatakan sesuatu huruf, kata, kalimat, itu akan terucap dengan jelas. Ada beberapa huruf yang tentunya lidah ini akan tersentuh di gigi. Sebagai contoh adalah huruf T, huruf D, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa ujung lidah kita itu menyentuh gigi depan. Kalau misalkan kita tidak punya gigi yang ada di depan, tentunya ini akan mengganggu fungsi yang kita dengar dari beberapa huruf tersebut. Mungkin kalau kita orang muslim sering mengaji, tentunya ada beberapa huruf atau makhraj yang lepas.
yang mungkin akan menjadi berbeda orang mendengarnya, dan mungkin akan berbeda artinya juga. Jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dari beberapa fungsi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi gigi ini adalah fungsi untuk mengunyah. Dengan mengunyah itu adalah membantu pencernaan di usus menjadi lebih ringan, karena fungsi cerna yang pertama di dalam mulut itu sudah kita merasakan sudah halus, sudah enak, kemudian kita telan di usus, kerja usus menjadi lebih ringan. Jadi beberapa fungsi yang sudah saya sampaikan tadi, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian bagaimana cara biar kita tetap sehat menjaga kesehatan gigi dan mulut? Tips yang pertama adalah sering-seringlah kita menggosok gigi. Ya, sering-seringlah kita menyikat gigi. Dalam Islam Rasulullah mencontohkan bersiwak. Bersiwak itu sebetulnya adalah gosok gigi. Saya mengambil hadis Nabi, mudah-mudahan ini benar, tidak salah, yang artinya adalah kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali mau sholat. Dan ini sudah sering kita dengar. Artinya rangkaian kita bersiwak atau sikat gigi ini adalah rangkaian kita ketika mau kita melakukan sholat. Dalam Islam kita tahu ada sholat wajib 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah kelihatan bahwa setiap kita mau wudhu, Rasulullah mencontohkan untuk kita bersiwak, sudah 5. Ya, sudah 5 kali kita bersiwak, bergosok gigi, menggosok gigi. Belum kalau kita melaksanakan sholat sunnah, misalkan kita mau sholat sunnah duha, mau sholat sunnah tahajud, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Jadi boleh dibilang Rasulullah sudah mencontohkan bersiwak lebih dari 5 kali. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau bersilaturahmi, mengunjungi atau bersilaturahmi ke sahabatnya, ke orang lain, dia selalu bersiwak dahulu untuk masuk rumah orang lain. Tujuannya adalah biar menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Secara medis, gosok gigi juga dianjurkan satu adalah sebelum kita tidur. Entah kita tidur siang, entah kita tidur malam, itu dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Timing yang kedua, waktu yang tepat kedua secara medis disarankan juga bahwa gosok gigi itu adalah setelah makan. Kalau kita makan sehari 3 kali, artinya bahwa kita setelah makan dianjurkan untuk gosok gigi. Belum tambahan makan yang lain, misalkan di waktu kita sebelum makan yang berat, nasi dan lain sebagainya, kita kadang-kadang ada yang namanya ngemil. Jadi kalau kita mengikuti anjuran secara medis, kemudian mengikuti anjuran Rasul, itu gosok gigi itu boleh dijumlahkan barangkali lebih dari 10 kali setiap harinya. Betapa dahsyatnya Islam itu menganjurkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kenapa ini disarankan untuk sering-sering menggosok gigi? Secara medis bahwa sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu akan merangsang kelenjar air liur keluar. Air ludah menjadi lebih banyak. Dengan air liur lebih banyak, itu akan membasahi, melumasi seluruh yang ada di dalam rongga mulut. Sehingga dengan air liur yang cukup banyak,
itu akan melindungi, akan melawan kuman-kuman yang ada di dalam mulut. Itu logikanya di situ. Jadi kenapa kita disuruh sering untuk menggosok gigi? Sebenarnya adalah untuk merangsang kelenjar air liur yang ada di dalam mulut ini mengeluarkan air liur yang cukup banyak. Sehingga dengan air liur yang cukup banyak ini melindungi, melumasi seluruh yang ada di dalam rongga mulut, sehingga kita akan terhindar dari satu, penyakit karies gigi. Yang kedua, terhindar dari sariawan dan penyakit-penyakit mulut lainnya. Kenapa air liur itu dibutuhkan di dalam rongga mulut? Karena untuk menjaga kelembaban yang ada di dalam rongga mulut. Artinya untuk menjaga pH menjadi netral. Kalau terlalu asam akan cepat menjadi karies, kalau basa akan sering menyebabkan karang gigi. Ini secara medis kira-kira begitu. Yang kedua, tips yang kedua adalah jika diperlukan kita memakai obat kumur. Tapi obat kumur yang disarankan adalah obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Karena alkohol ini akan menyebabkan kering di dalam rongga mulut. Padahal yang kita butuhkan adalah rongga mulut itu menjadi basah. Kalau kering, dalam bahasa medis disebut serostomia, itu akan menyebabkan bau mulut. Bau mulut itu dalam kondisi mulut kering muncul. Dalam bahasa medis kita sebut halitosis. Kemudian tips yang ketiga adalah dalam menggosok gigi, jangan lupa bahwa lidah itu bagian yang harus juga dibersihkan. Karena anatomi lidah itu sendiri adalah banyak papila-papila atau tonjolan-tonjolan kecil. Di situ banyak bakteri, banyak sisa-sisa makanan, banyak zat warna yang muncul di lidah kita. Makanya disarankan sikat gigi itu satu membersihkan giginya, yang kedua membersihkan gusinya, kemudian yang ketiga adalah membersihkan lidah. Dan yang penting lagi, tips yang keempat adalah ada cukup asupan cairan di dalam tubuh kita. Ada cukup asupan serat di dalam makanan kita. Karena ini akan juga menjadi stok cairan yang ada di dalam rongga mulut. Ada beberapa teori medis bahwa di dalam bulan Ramadan ini jumlah air minum yang harus kita minum setiap hari itu adalah 30% dari berat badan kita. Jika berat badan kita 60 kg, maka dalam sehari itu kita butuh 30% kali 60, jadi kira-kira 1,8 liter. Kalau kita tidak puasa bisa diatur mulai pagi sampai malam. Tapi karena selama bulan puasa, maka ini bisa diatur dengan satu gelas, mungkin satu gelas itu 300 cc. Buka puasa, nanti habis itu setelah buka puasa menjelang kita mau sholat maghrib minum lagi, setelah sholat maghrib kita minum lagi, dan sebagainya sampai menjelang sahur. Itu kita bisa kira-kira bahwa akan habis 1,8 liter sehari. Saya kira cukup 4 tips ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Beberapa kesimpulan yang penting adalah bagaimana Islam satu mengajarkan tentang hidup sehat. Sehat itu harus kita usahakan, kita harus berikhtiar, bukan pasrah. Menjadi sehat itu yang kedua adalah sudah diharuskan kita menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah kita dapatkan sehat, tentunya mau apa? Islam mengajarkan lagi bahwa dengan sehat kita akan diharapkan menjadi lebih taat. Sehat untuk taat, itu motonya.
Buat apa kita sehat kalau kita tidak lebih taat? Percuma hidup ini. Dengan taat kita akan lebih rajin beribadah, dengan taat kita lebih rajin bersilaturahmi, dengan sehat kita lebih rajin bekerja. Bisa kita bayangkan pada waktu kita sakit gigi aja artinya tidak sehat, waktunya kita tadarus, kita menjadi tidak tadarus. Karena rasa sakit ini akan menghalangi kita untuk tadarus. Artinya apa? Dengan contoh yang kecil aja, sebenarnya sehat itu akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih taat. Sehingga ada kata-kata yang kadang-kadang menyentuh kita, hidup sehat untuk taat. Jika sehat itu tak membuatmu taat, maka sakit menjadi lebih baik sebagai penggugur dosa-dosamu. Monggo, pilihannya ada di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau sehat atau mau sakit. Kalau mau sehat, ikhtiar untuk menjadi lebih taat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup materi pada pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.